NU bukan milik Habib, karena Habib punya Robitoh Alawiyah. Yang jelas Habib masuk ke tubuh struktural NU tujuannya adalah melemahkan daripada organisasi NU. Jelas pada saat ini sudah terbukti kiai dengan kiai diadu domba oleh golongan Habib Yahudi. Sejak kapan kiai dengan kiai sampai bertengkar, ribut? Sejak adanya Habib Yahudi masuk di struktural PBNU. Ini jelas bahaya sekali. Saran yang tegas kepada pengurus PBNU harus dipecat semua Habib Yahudi mulai dari ranting MBC, PCNU, PWNU dan PBNU, karena ini sudah sangat membahayakan bagi. Kalau mungkin dari golongan mereka ada yang membela, saya ingin bertanya, katanya mereka cinta NKRI, katanya. Ketika ada golongan Habib Yahudi yang lain mengajak demo, kenapa tidak ada teguran, entah secara langsung atau lewat media? Berarti di sini kita bisa membaca, kita bisa menganalisa bahwasanya mereka kong kali kong alias bekerja sama. Jelas-jelas ingin menghancurkan bangsa Indonesia. Kemarin saya dengan tegas menyampaikan ada oknum kiai yang sampai memusrikan acara kupatan syawalan sedekah laut. Ini kan bahaya. Padahal acara kupatan atau syawalan ini itu adalah penggagasnya Wali Songo terkhusus Eyang Sunan Kalijogo, atau kalau di Demak bahasanya larungan ya, karena memang setiap daerah beda bahasa tapi intinya sama. Nah, disitulah kerusakan yang dibuat oleh golongan Ba'alawi memakai tangan pribumi atau kiai-kiai untuk diadu domba. Mereka sangat licik sekali, padahal doktrin mereka sudah sesat. Sangat jelas sekali, banyak video-video yang sudah beredar dan sekarang banyak yang mengupload, termasuk melaknat Banser, melaknat Ansor, bahkan termasuk melarang dan mengharamkan sholawat badar. Itu kan ada videonya, namanya Alwi Asegaf. Kenapa, pertanyaan saya, kiai-kiai yang jelas ini sudah meresahkan dan menghancurkan, ingin menghancurkan Indonesia, kiai-kiai diam semua? Ini pada saat ini saatnya bangkit untuk melawan ketidakadilan, untuk melawan golongan mereka Ba'alawi Yahudi yang jelas-jelas ingin menghancurkan Indonesia. Mereka membela diri, mengaku-ngaku cucu Nabi, tetapi tujuan mereka adalah yang jelas ingin menghancurkan bangsa Indonesia ini. Karena penjajah itu banyak motif, termasuk dengan cara politik agama. Kalau saya mengatakan, kenapa saya mengatakan penjajah dari golongan Habib Yahudi ini ya, kita harus paham ciri-ciri penjajah adalah mengaburkan sejarah, yang kedua menghilangkan sejarah, yang ketiga membunuh pelaku sejarah entah secara fisik ataupun non fisik. Mengaburkan sejarah, contoh sudah jelas terang-terangan di makamnya Eyang Sunan Ampel. Nisan itu adalah bukti arkeolog di mana masa Sunan Ampel bisa diteliti oleh kaum arkeolog atau yang ahli arkeolog. Untuk menutupi sejarah Eyang Sunan Ampel untuk masa depan atau masa yang akan datang, Lutfi bin Yahya merubah makam Eyang Sunan Ampel dengan bangunan marmer, atau intinya dirubah jenis makamnya. Ini adalah jelas mengaburkan sejarah. Dan tidak hanya Eyang Sunan Ampel, tapi banyak sekali yang sudah dirubah golongan mereka. Kemudian yang kedua, menghilangkan bukti sejarah. Kenapa mereka mendatangi pondok-pondok pesantren, termasuk keluarga atau dzurriyyah Wali Songo dan kerajaan? Mereka tujuannya adalah mencari dokumen sesuai dengan daunnya Abiyah Mamang Furan Al-Bantani.
Ketika mereka mendapatkan dokumen, pasti mereka akan merubah sejarah. Contohnya, salah satu contohnya, kemarin kita waktu di Purbalingga ketemu cucunya Syekh Nahrawi, dan beliau cerita dengan tegas bahwasanya ketika manakibnya Syekh Nahrawi diajukan kepada Lutfi bin Yahya, katanya direvisi. Bayangkan, ini jelas tidak pengaburan sejarah dan menghilangkan sejarah yang asli. Ini tentang thariqah ya, tentang sejarah kerajaan, dan semua mereka mengakui karena apa? Jelas-jelas ingin menguasai bangsa Indonesia, jelas-jelas ingin menghancurkan bangsa Indonesia. Kalau mungkin dari golongan mereka ada yang membela, saya ingin bertanya, katanya mereka cinta NKRI, katanya. Ketika ada golongan Habib Yahudi yang lain mengajak demo, kenapa tidak ada teguran, entah secara langsung atau lewat media? Berarti di sini kita bisa membaca, kita bisa menganalisa bahwasanya mereka kong kali kong alias bekerja sama. Contoh lagi tentang solawatan, mereka mengatasnamakan solawatan, tetapi di tengah solawatan itu termasuk yang namanya Syekh Assegaf Solo ini, dia memasukkan doktrin bahwasanya Rizik adalah guru NU, Taufik Assegaf adalah guru NU. Ini adalah penyesatan, padahal mereka bukan orang NU dan mereka akidahnya Wahabi. Kenapa saya mengatakan Wahabi? Ciri-ciri Wahabi adalah menghalalkan segala cara, menghalalkan harta bahkan darahnya. Itu sudah tertulis jelas di kitab Tafsir Shawi. Coba para kiai yang punya kitab Tafsir Shawi dibuka lagi. Kalau tentang penjelasan ini tidak ada, berarti kitab tafsirnya sudah dirubah oleh Wahabi. Ini penyesatan yang sangat bahaya sekali untuk bangsa Indonesia, karena masyarakat pada saat ini kita harus bisa mempelajari dan meneliti kenapa sampai kisah seperti ini. Abiyah Ma'ruf Al-Bandani sudah menyampaikan hampir setiap hari kepada kita semua, berawal dari kitab yang dirubah oleh Wahabi. Kenapa sampai bisa bocor ke Indonesia? Tugas PBNU di mana? NU kita harus bisa introspeksi diri. NU bukan milik struktural, tapi NU adalah milik kita bersama. NU bukan milik Habib, karena Habib punya Robitoh Alawiyah. Yang jelas Habib masuk ke tubuh struktural NU tujuannya adalah melemahkan daripada organisasi NU. Jelas pada saat ini sudah terbukti kiai dengan kiai diadu domba oleh golongan Habib Yahudi. Sejak kapan kiai dengan kiai sampai bertengkar, ribut? Sejak adanya Habib Yahudi masuk di struktural PBNU. Ini jelas bahaya sekali. Mulai saat ini kita sebagai warga Nahdliyin mempunyai saran yang tegas kepada pengurus PBNU, harus dipecat semua Habib Yahudi mulai dari ranting MBC, PCNU, PWNU dan PBNU, karena ini sudah sangat membahayakan bagi bangsa Indonesia. Kalau kita mau amati, yang selalu membuat onar dan provokasi di Indonesia ini adalah dari golongan mereka, yakni klan Ba'alawi atau Habib yang bergen Yahudi. Jadi ulama-ulama Nusantara ini yang saya baca itu sejarahnya kebanyakan memang difitnah, penuh dengan fitnahan dan cacian. Salah satunya adalah fitnah termasuk sesat, bahkan sampai di penjara. Dan tadi sore saya juga mendapatkan informasi terbaru. Jadi dulu itu termasuk waktu zaman penjajahan Belanda, gara-gara fatwanya Utsman bin Yahya ini di Pemalang. Jadi ada
kejadian atau geger yang namanya kebun kelapa Semingkir. Jadi di tepatnya di desa Semingkir, Kecamatan Randu Dungkal, Kabupaten Pemalang, yang mana pada saat itu kiai-kiai ada 49 kiai di Pemalang itu dibunuh. Salah satunya adalah Kiai Haji Abdul Majid bin Kiai Haji Harun. Ini adalah gara-gara fatwa Utsman bin Yahya pada saat itu, yang mana memang kiai-kiai Torekoh difitnah dengan sesat, yang pertama, yang kedua adalah pemberontak. Dan sampai saat ini pola-pola penjajahannya juga sama. Kiai-kiai NU yang non struktural alias kultural itu pasti ketika ada yang berani di depan untuk menyampaikan kebenaran pasti akan difitnah dengan sesat. Dan ini membuktikan bahwasanya pola yang dilakukan oleh Habib-habib yang bergen Yahudi ini sama persis waktu zaman penjajahan Belanda yang dilakukan oleh Utsman bin Yahya. Maka pada saat ini kita harus waspada karena mereka sudah menyiapkan segala sesuatu untuk melawan pemerintah yang sah. Saat ini sudah jelas, kayak kemarin ngajak demo. Kalau memang betul-betul kita berpancasila, yang kita pegang adalah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, tidak membuat kekisruhan, tidak membuat pecah belah, tapi yang dipegang adalah persatuan dan kesatuan. Kalau kita mau amati, yang selalu membuat onar dan provokasi di Indonesia ini adalah dari golongan mereka, yakni klan Ba'alawi atau Habib-habib yang bergen Yahudi. Kayak kemarin ngajak demo. Kalau memang betul-betul kita berpancasila, yang kita pegang adalah persatuan dan kesatuan. Dan alhamdulillah kita syiar setiap hari bisa mencerahkan masyarakat Indonesia mulai Sabang sampai Merauke, karena tipu daya Ba'alawi ini sangat luar biasa bahayanya untuk keselamatan bangsa Indonesia ke depan. Mumpung kita masih diberikan kesehatan, diberikan kesempatan untuk berjuang mempertahankan NKRI. Mari kita bareng-bareng bersatu mulai Sabang sampai Merauke melawan doktrin-doktrin Habib-habib yang pada saat ini betul-betul meresahkan dan bahkan bisa menghancurkan bangsa Indonesia ini.